anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Oke, pagi ini kita mau berdevosi, tapi kita mau berdoa dulu ya. Minta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tuntun Roh Kudus bagi hati kami, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah firman-Mu ini menjadi dasar bagi kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Ibu Ruth akan membacakannya untuk kita semua ya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur dari pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Nah anak-anak, judul cerita devosi kita pagi ini tentang Allah mengubah hati Daud. Nah sebenarnya Daud sudah pernah menerima peringatan-peringatan dari Allah sebelum ia jatuh dalam dosa dengan mengambil Batsheba istri Uria ini ya. Ketika Daud bertanya, siapakah perempuan itu? Orang yang ditanya menjawab bahwa perempuan itu adalah istri Uria. Daud sudah diingatkan ya bahwa perempuan itu istri orang lain, dan bukan saja orang lain, ia adalah istri prajuritnya yang berani dan setia padanya. Jadi Uria ini adalah prajurit Daud, ya, prajurit untuk berperang. Tapi dosa membuat Daud tidak menghiraukan itu semua, ya. Karena dosa, Daud juga tidak lagi melakukan perintah Tuhan, ya. Dia mengambil istri prajuritnya sendiri, menjadikannya sebagai istrinya. Padahal dia tahu itu punya orang, itu istri orang. Nah, sampai tibalah anak-anak peringatan datang dari Nabi Nathan ya.
Jadi Allah mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud lagi. Allah mengubah hati Daud yang tadinya begitu mengabaikan peringatan, tapi ketika mendengar peringatan keras dari Nabi Nathan, ia langsung disadarkan dan bertobat. Nah, tadi Ibu Ruth bilang apa? Allah memakai Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud, memperingatkannya dia bahwa itu istri prajuritmu. Kamu mengambil hak orang lain yang bukan hak milikmu sendiri. Ya, akhirnya Allah memakai Nabi Nathan untuk mengubah hatinya Daud. Allah sendiri yang mengubah hatinya dia. Ya, akhirnya dia disadarkan dan bertobat. Daud mengatakan bahwa ia telah berdosa dan tidak menutupi dosanya dengan banyak alasan. Ia langsung peka ya akan peringatan dan minta ampun kepada Allah ya. Karena dia tahu, dia sudah sadar itu perbuatan dosa yang dia lakukan, dia langsung berdoa minta ampun kepada Allah. Makanya tadi di ayat firman bilang apa? Bahwa Daud ini Tuhan sudah mengampuni dosa Daud. Dia tidak akan mati, tapi nanti keturunannya, anaknya ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ruth mau tanya, bagaimana dengan hati kita menanggapi teguran? Ya, misalnya ditegur mama papa di rumah, bapak ibu guru sekolah, ataupun orang-orang terdekat kita, orang-orang yang lebih tua dengan kita, baik teguran yang lembut ataupun teguran yang kasar. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan kita menerima teguran dari orang lain? Ya, kalau berarti Ibu Ruth di sekolah menegur, berarti Ibu Ruth sayang. Ya, Ibu Ruth menegur. Tidak boleh gini ya. Misalnya, tidak boleh memukul teman. Ya. Harus tidak boleh main yang kotor misalnya. Itu teguran. Kenapa Ibu Ruth tegur? Karena Ibu Ruth sayang. Begitupun dengan papa mama di rumah. Kalau anak-anak ditegur, harus dengar-dengaran ya, harus menerima itu ya. Apalagi kalau di rumah misalnya ada yang bilang papa mama ini sering marah-marah, itu karena mereka sayang. Mereka marah, mereka tegur karena mereka sayang. Kalau sonde sayang, sonde ditegur, sonde tidak marah-marah ya. Oke anak-anak, jadi ada 2 pertanyaan refleksi yang akan kita jawab sama-sama ya pada saat pertemuan Zoom meeting ya. Oke, 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama, dengan apakah Allah mengubah hati Daud? Ya, bagaimana cara Allah mengubah hati Daud? Terus yang kedua, ya, bagaimana dengan diri kita, diri anak-anak? Apakah anak-anak mau menerima teguran orang lain ataukah mau marah, mau melawan ketika orang lain menegur kita? Ya, 2 pertanyaan refleksi ini kita akan jawab sama-sama pada saat Zoom meeting ya. Oke semuanya. Jadi anak-anak tidak perlu mengisi jurnal refleksi lagi. Oke, demikianlah firman Tuhan devosi kita pagi hari ini. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, Ibu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar bisa menjadi dasar bagi kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau dengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke,